Bisa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma razuqna al-ikhlas fil qawl wal amal fis sirri wal alan, amin ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, para jamaah Masjid At-Taufik yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan jutaan kenikmatan kepada kita semuanya, dan bagian daripada nikmat yang sangat besar dan sangat berharga, nikmat dalam kesempatan kali ini mendapatkan waktu luang untuk kita manfaatkan mengkaji kitab-kitab para ulama. Terlebih pembahasan kita di malam ini masih berkaitan dengan haqqullah 'alal ibad, at-tauhid, berkaitan dengan tauhid dan lawannya yaitu kesyirikan. Dan pembahasan tauhid merupakan pembahasan yang senantiasa diulang-ulang, ya, karena ini berkaitan dengan syarat diterimanya amalan. At-tauhid dinamakan juga dengan al-ikhlas, dan al-ikhlas, ikhlas adalah amalan hati. Dan di kesempatan kali ini kita akan menyempurnakan penjelasan dari Dr. Abdul Razak berkaitan dengan pembagian syirik. Kita, karena ini banyak sekali pesan-pesan beliau, tetapi kita coba ambil poin-poin penting berkaitan dengan kemusyrikan, ya, berkaitan dengan kemusyrikan. Dan kalau kami pahami dari pesan pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ketika Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang pembagian syirik, kemudian disebutkan ancaman ataupun bahaya dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam amalan, maka Dr. Abdul Razak hafizahullah ta'ala di setiap halamannya mengingatkan kepada kita untuk menghadirkan rasa takut dari kemusyrikan. Orang yang mengetahui syarat diterima ibadah, semua kita, mungkin hampir semua kita sering mendengarkan para ustadz mengingatkan kepada kita syurut qabulil amal, syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minimalnya 2, walaupun ada yang menyebutkan juga 3, ya, tetapi adalah minimalnya 2. Dan semua kita tahu apa itu syarat diterima ibadah. Ikhlas dengan al-ittiba. Begini para jamaah, semua kita secara ilmu tahu syarat diterima ibadah adalah mesti ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi. Ibadah sholat, mengaji, mencari nafkah yang halal, bisnis yang syar'i,
Itu usaha kita untuk mengikuti sunnah Nabi. Mungkin ini sebagai bahan renungan untuk kita semuanya, sebagaimana pesannya Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzan. Mari belajar menghisab amalan. Kalau untuk amalan lahiriah, praktek sholat, tata cara berwudu, tata cara baca Quran, ikut pengajian, mendidik anak istri, mencari nafkah yang halal sesuai sunnah Nabi, mungkin hampir semua kita banyak yang lulus. Tapi apakah syarat pertamanya sudah terpenuhi? Coba kita bertanya para hadirin kepada amalan kita hari ini saja. Saat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ini agar kita tidak sia-sia amalan. Saat Allah ingatkan kepada kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, salatku, sembelihanku, hidupku. Hidup kita berapa lama? Dalam satu hari 24 jam. Wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, mesti ikhlas untuk Allah. Saya katakan tadi, secara praktek lahiriah kita hampir semua kita sudah mulai kenal sunnah secara lahiriahnya. Tapi kalau kita evaluasi para jamaah, diri kita hari ini saja, dari bangun tidur tadi pagi sampai malam ini mau tidur lagi, berapa titik amalan yang sesuai sunnah Nabi tadi? Yang sesuai sunnah Nabi saja dulu, yang dibarengi keikhlasan. Berapa amalan yang dibarengi keikhlasan, dan seberapa besar ikhlas kita saat beramal. Ingat ya, ikhlas itu nggak gila pujian, nggak ria, nggak sum'ah, nggak senang dipublikasi, didengarkan, dilihatkan amalannya. Dari satu hari saja, mungkin lebih simpel lagi, 1 jam saja. Selama 1 jam antum pakai CCTV, ditonton. Ini CCTV ya, memperhatikan gerak-gerik kita, tampilan lahirnya CCTV. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui lahir batin kita. Dan tugas kita dalam beribadah bukan hanya tampilan lahir, karena orang munafik juga bisa. Disitulah nanti akan terlihat pesannya Sufyan rahimahullah ta'ala yang mengatakan, majahadtu ala nafsi mujahadatuha alal ikhlas. Tidak ada sesuatu yang aku merasa berat memperjuangkannya seperti perjuangan diriku mewujudkan keikhlasan. Ikhlas itu nggak gampang, hadirin. Kalau takbiratul ihram sesuai sunnah Nabi secara gerakan mungkin ya ini Ustaz, antara pundak dengan telinga ini mengangkat tangannya subhanallah sudah sesuai gerakannya. Tapi untuk gerakan hatinya, tidak sedikit mungkin di antara kita ketika diperlihatkan amalan hatinya di hadapan Allah, ternyata dalam sholat saja tidak ingat Allah. Ingat Ustaz, saya ingat Allah. Kapan? Berapa lama Anda ingat Allah dalam sholat? Padahal sholat kita berapa menit para hadirin? Gak sampai 1 jam. Sholat maghrib saja tadi, mungkin hanya 15 menit katakan, atau 10 menit. Itu saja ingat Allahnya berapa persen? Jadi kalau untuk dikatakan ikhlas kita ini, berapa besar kita mengingat Allah? Padahal kalau dari kalimat takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar, yang pertama dikatakan apa? Nama Allah.
Sampai kalimat terakhir, assalamu alaikum. Assalam huwallah, kata Nabi. Assalam itu nama Allah juga. Bagaimana sholat itu gerakannya diawali dengan mengingat Allah, diakhiri juga dengan mengingat Allah. Dalam gerakan sholat saja, bacaannya berapa kali kita menyebut nama Allah, tapi berapa banyak kita ingat nama Allah saat lisan kita menyebutnya. Di sini para jamaah, PR kita saat ini. Ketika kita bongkar sifat orang munafik dalam Al-Quran, kata Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yuraunan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Kata Allah, di antara sifat orang munafik, kalau mereka mengerjakan sholat malas-malasan. Mari kita lihat timbangan kemalasan kita dalam sehari-hari ini. Mendengar adzan malas enggak? Menjawabnya saja. Menjawab adzan malas enggak? Sunnah, saya tahu itu sunnah, bukan wajib jawab adzan. Itu sudah muncul tuh kemalasan. Tapi kalau ada emas bombana sebesar gelas ini di meja, kemudian diumumkan, silakan saya mau ngambil gratis. Saya malas. Gak ada tuh bilang malas. Jangankan seger gelas ya, segera tutupnya saja lah. Kalau ada emas bombana. Mari kita timbang keikhlasan kita dalam beramal. Kita bekerja di kantor, alhamdulillah bekerja alhamdulillah. Tapi betul ikhlas? Berapa lama ikhlasnya kita dalam beramal? Berapa lama kita mengingat Allah dalam sehari saja? Makanya Nabi mengatakan, lau tadumun alama ana arih. Seandainya kalian istiqomah mengingat Allahnya seperti aku, kata Nabi, la safahatkumul malaikah. Para malaikat akan menjabat tangan kalian, di ranjang kalian, di jalan-jalan kalian, di tempat-tempat kalian. Itu karena imannya Nabi, masya Allah, berzikir terus. Karena yadkurullah fi kulli ahyani, kata para sahabat, Nabi itu mengingat Allah di setiap keadaan. Makanya setan ciut kalau sama Nabi, kalau setan sama kita mungkin kenal banget. Dan para jamaah, masing-masing kita memiliki bocoran tentang maksiat yang kita gandrungi, yang mungkin tidak digandrungi oleh orang lain, sebagai pintu masuk setan. Ada setan bisa masuk lewat si fulan, lewat jalur harta. Tapi kalau lewat jalur wanita, itu si fulan itu nggak kurang menarik, kurang tertarik. Tapi ada orang lain tertariknya ke wanita, tidak ke hartanya. Setan licik dan ngerti dalam hal ini. Masalahnya kita kadang nggak ngerti tentang diri kita sendiri. Tapi kalau cari aib orang ngerti banget. Ustaz, antum ingin tahu sih itu? Oh itu tuh Ustaz, yang aibnya segini tuh disebut tuh ya. Tapi aib kita kadang bingung. Apa aib? Saya nggak ada salah saya Ustaz hari ini kayaknya. Subhanallah, nggak ada orang yang hari ini nggak ada salah para jamaah. Pasti ada salahnya. Cuma kadang kita nggak menyadari hal ini. Itulah benih-benih kesyirikan. Ya. Itulah benih-benih yang harus kita waspadai. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kutip dua baris dari perkataan Dr. Abdul Razak. Beliau mengatakan, para ulama mengatakan, innan nara qaribatun jiddan minal musyrik. Neraka itu sangat dekat dari orang yang menyekutukan Allah. Neraka sangat dekat dari orang musyrik. Laisa bainahu wa bainan nar illa an tufariqa ruhuhu jasadahu fayadkhuluha. Tidak ada jarak antara orang musyrik dengan neraka kecuali kematian. Tunggu mati sudah min neraka. Orang musyrik begitu.
Inilah yang menjadikan Syekh Abdul Razak memahami pesan Syekh Ibn Baz itu, kita kok nggak takut ya, dari musyrik itu kok nggak takut. Padahal orang tahu tugasnya di dunia ini adalah 24 jam harus untuk Allah. Dan orang, kata Syekh Abdul Razak, kalau betul-betul gerakan 1 menit saja untuk Allah, kalau 1 menit saya untuk Allah, pasti dia akan memaksimalkan kualitas gerakannya. Tapi karena kita kayak kajian beginilah, coba ana menyampaikan, antum menyimak. Kita ini kalau duduk begini 1 jam atau setengah jam lebih, kalau bukan untuk Allah, untuk siapa? Terus kalau betul ini untuk Allah, apa dampaknya? Apa akibatnya? Efek positifnya apa? Apa yang antum merasakan setelah kajian dengan sebelum kajian? Kalau betul duduknya kita untuk Allah. Karena mustahil para jemaah, sesuatu amalan yang kita amalkan kalau untuk Allah mustahil tidak berkah, dipastikan ada kebaikannya. Maka kalau ada di antara kita dengan kajian seperti ini, ya, kalau bukan untuk Allah, saya takut pematerinya mungkin tidak ikhlas, sehingga keberkahannya Allah cabut. Atau mungkin di antara peserta kajiannya tidak menjaga kualitas niatnya di dalam kajiannya, sehingga keberkahannya tidak Allah berikan. Padahal tidak ada tempat paling sakral, paling suci di muka bumi ini melainkan apa yang kita ada saat ini. Di dunia ini tempat yang paling suci ya masjid. Artinya para hadirin, Anda tahu suci? Suci itu dengan kata ikhlas ada kemiripan. Ikhlas, tauhid, itulah suci. Islam itu agama kesucian. Islam itu agama yang mengajarkan amalan kita hanya untuk Allah. Sedikit saja amalan kita bukan untuk Allah, maka tidak diterima oleh Allah. Tidak suci amalan kita. Sedikit anak tambahkan, ada satu ringkasan dari para ulama berkaitan dengan amalan kita. Ada 4 kelompok orang dalam membuktikan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi. Ada 4 kelompok orang dalam membuktikan keikhlasannya dan mengikuti sunnah Nabi. Yang pertama adalah orang yang menggabungkan ikhlas dan mutaba'ah. Hatinya betul-betul untuk Allah, betul-betul dia rawat. Kalau dia memang harus membawa air minum ke masjid untuk bersedekah, betul-betul di perjalanan itu dia niatkan karena Allah. Sampai depan pintu dia niat perbaharui lagi. Jangan-jangan saya ini ketika bawa tenteng gorengan atau apa, atau ada sesuatu yang niatnya dibagi, misalkan di masjid, ada yang memuji, tiba-tiba buyar amalan saya, diperbaiki terus niatnya sampai dia simpan. Dan kalau perlu orang ini berjuang, amalannya hanya cukup Allah yang tahu. Makanya Nabi mengatakan innallaha yuhibbul abdal innallaha yuhibbul abdal al-khafi at-taqi. Allah senang seorang hamba yang bertakwa, yang menyembunyikan ketakwaannya. Sampai anak dapatkan ada ulama menulis satu buku, Al-Atqiya Al-Akhfiya, kisah-kisah orang soleh yang menyembunyikan kesolehannya, saking ingin menjaga ketakwaan, saking ingin menjaga keikhlasan. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan para ulama adalah dawam ru'yatil khaliq wa nisyan ru'yatil makhluk. Kontinu merasa dilihat Allah, terus-terusan merasa disaksikan Allah, dan melupakan pandangan makhluk. Karena orang syirik itu berlawanan dengan ikhlas. Orang syirik itu kalau ada orang semangat, nggak ada orang malas. Nah, ini hati-hati nih, yang suka beramal kalau ada orang, apalagi ada CCTV, ada ustadz kayaknya itu di ruang CCTV ada yang lihat, Kak, semangat. Kalau tidak ada,
CCTV-nya lagi mati. Oh berarti nggak ada yang lihat. Ya begitu. Kalau orang beramal karena makhluk, capek hadirin. Karena dia akan semangat kalau dilihat, tapi akan malas kalau nggak ada yang lihat. Padahal dia tahu Allah maha melihat. Tapi kalau orang ikhlas, dia tahu mau dalam kondisi sendiri, kerumunan, gelap, terang benderang, dia berusaha menjaga keikhlasan. Dan kembali kami ingatkan pesan Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan niat itu. Karena niat di dalamnya ada ikhlas, dan ikhlas amalan hati. Kata Imam Ibnu Qayyim, asyirku fil iradah bahrun la sahilalahu. Kemusyrikan dalam iradah, dalam niat, dalam keinginan, itu seperti lautan gak ada ujungnya. Betul para jamaah. Mungkin kita aman dalam berniat untuk adzan karena Allah. Mungkin ada satu kondisi seorang adzan karena Allah, aman. Betul-betul usaha saya menjaga niat adzan anak karena Allah. Tapi setelah adzan bisa jadi ada amalan tidak karena Allah. Karena Allah itu harus 24 jam hadirin. Bukan hanya 1 jam dalam sehari loh. Karena Allah itu harus 24 jam. Dan karena Allah itu harus sampai meninggal. Dan itu berat. Antum makan coba, kadang lupa nama Allah. Apalagi kalau makannya enak. Tapi kalau makanannya nggak enak, diingat Allahnya agar ngasih yang enak-enak. Ya Allah, ini kok ikan lure. Itu bismillahnya tuh bismillah, nyari berkah betul. Tapi saat kalah enak, apalagi kalau makan bareng, takut keduluan sama temennya, lupa itu bismillah. Ikhwan, hadirin, tugas kita besar. Jadi tadi dari awal kami ingatkan, kajian tauhid itu sebenarnya nggak ada bosan-bosannya, karena kata para ulama, kalau kita beramal nggak ikhlas karena dan nggak ngikuti sunnah Nabi, jangan capek beramal, sayang. Tapi ya faktanya seperti itu. Ya, ini yang pertama tadi, orang beramal ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi dalam amalan hatinya dan lahirnya, inilah satu-satunya orang yang paling dimuliakan oleh Allah, yang diterima amalannya. Dan ini yang kita mau. Kelompok yang kedua, orangnya nggak ikhlas, nggak ngikut sunnah Nabi. Dan ini kondisi manusia terburuk. Nggak ada niat karena Allah, nggak ada usaha untuk mengikuti cara Nabi. Ini cara kondisi manusia terburuk. Dalam berdagang nggak ada niat ibadah. Dalam menikah nggak ada niat ibadah. Nggak ada cara nyari-nyari sunnah Nabi bagaimana ngurus anak, ngurus dirinya dan seterusnya. Ini kelompok kedua adalah, kata para ulama, syirarul khalqi, manusia paling buruk di dunia. Yang ketiga adalah orangnya ikhlas dalam hatinya. Mohon maaf, ada yang merayakan kelahiran Nabi, ikhlasnya ikhlas banget, tapi nggak ngikut cara Nabi. Ini nggak diterima. Dan yang terakhir, ada orang amalannya ngikut sunnah Nabi tapi nggak ikhlas, sama juga nggak diterima. Bayangkan, dari 4 keadaan manusia, dan kita tidak mungkin tidak, pasti antara 4 ini. Dalam amalan 24 jam loh seumur hidup. Kita cerminkan, kita timbang-timbang amalan kita. Ya, apakah kita kelompok pertama yang diterima amalannya oleh Allah, atau kedua yang terburuk, manusia terburuk, atau yang ketiga dan keempat yang sama-sama nggak diterima? Kelompok kedua sampai keempat nggak ada manfaatnya beramal. Ikhlas ustadz hatinya karena Allah, tapi amalannya tidak contoh Nabi. Ada orang amalannya sesuai sunnah Nabi, tapi niatnya bukan ikhlas. Ini juga nggak diterima. Kalau dengan konsep ilmu seperti ini, maka saat kita beramal baru mikir. Menghadirkan ikhlas itu wajib dalam amalan. Kemudian karena waktu kita Masya Allah sudah jam 7,
Dan kembali juga diingatkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa sebagai umat Islam jangan merasa aman dari kemusyrikan, karena ada hadis Nabi dan banyak kami kutip salah satunya, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, sampai akan ada dari umatku kelompok yang mengikuti orang musyrik. Berarti akan jadi musyrik, tapi dia muslim tapi musyrik. Ada Ustadz? Ada. Siapa yang bilang? Nabi. Dan hadis ini jangan dianggap oh itu Ustadz bukan orang Kendari. Siapa bilang? Ustadz ini orang Kendari ikhlas semuanya. Siapa bilang? Definisi ikhlas itu apa? Tidak syirik. Syirik itu apa? Di antaranya arya. Tidak senang dipuji. Siapa orang Kendari yang nggak senang dipuji? Hampir semua kita kalau dipuji, iya ya, saya memang begitu. Itu gue banget gitu kan. Nah, dan ini fakta. Ya, jadi untuk musyrik itu sederhana. Hanya sebatas dipuji saja sudah gugur amalan. Kemudian Nabi juga ingatkan lisyirki fikum akhfa min dabibin namal. Kemusyrikan dalam diri umat Islam lebih tersembunyi daripada langkah semut. Tapi ada. Langkah semut ada, karena semut ada kakinya. Berarti kemusyrikan itu ada dalam umat Islam walaupun umat Islamnya tidak merasa. Kemudian yang selanjutnya, ini ada kisah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak. Ada seseorang bercerita kata beliau kepada beliau di Masjid Nabawi. Berapa kali beliau ceritakan dengan kisah yang mirip. Tiba-tiba orang ini melihat temennya disodorkan handphone. Setelah disodorkan handphone, dinyalakanlah kamera di Masjid Nabawi. Siapa di antara Anda yang pernah menyaksikan atau mengalami atau menjalankan? Evaluasi. Kata beliau, orang musyrik zaman dulu untuk dipuji orang zaman dulu konsepnya lebih ribet, harus mensifati dirinya, menceritakan seterusnya. Orang zaman sekarang untuk musyrik cukup buka handphone, kemudian kamera dinyalakan. Kata orang ini yang bercerita kepada Syekh Abdul Razak, tiba-tiba dia nyalakan kameranya, dipoto dengan kondisi lagi ngobrol Pak di Masjid Nabawi. Gara-gara kan ornamen Masjid Nabawi kan kelihatan beda. Kalau dipoto di sini mengaku-ngaku Masjid Nabawi, nggak ada Masjid Nabawi model begini, misalnya begitu, ketahuan gitu. Itu mumpung di Masjid Nabawi ornamennya, bentuknya seterusnya, karakternya berbeda dengan Masjidil Haram dan masjid yang lainnya. Akhirnya orang ini, kata Syekh Abdul Razak, diceritakan oleh temannya beliau, langsung duduk megang handphone, klik tasyahud akhir, padahal sebelumnya lagi ngobrol biasa. Tasyahud akhir, kemudian posting, alhamdulillah anak sedang sholat di Masjid Nabawi saat ini. Apa manfaatnya, kata beliau? Coba antum pikir para hadirin. Ibadah kita jauh-jauh dari kota Kedari ke Mekah, ke Madinah, ngumpulin dana, sekarang mungkin umrohnya 30 jutaan. Tiba-tiba di mana saja antum turun, masjid apa ini Ustaz? Masjid Kuba. Oh sebentar, Masjid Kuba. Nabi pernah. Wow. Inilah masjid pertama Nabi. Ana lagi di sana. Akhi, masya Allah. Apa manfaatnya, ikhwan? Apakah dengan wajah antum nempel di Masjid Kuba, di dindingnya nempel pipi antum, akan menambah kemuliaan Islam? Atau kemuliaan antum pulang-pulang ke Kendari bercahaya gara-gara nempel pipi antum ke Masjid Kuba? Apa coba manfaatnya? Hal-hal seperti ini, kata beliau, saat ini terjadi. Untuk menyekutukan Allah, menggugurkan amalan kita saat ini sangat mudah. Tanpa kita ngomong pun, kata beliau, hanya foto saja, Allah tahu niat antum ingin di like, bertambah muncul like orang. Bagaimana perasaannya? Kayak masya Allah, saya tambah nikmat ibadah. Subhanallah, nikmat ibadah mendapatkan liker makhluk.
Tapi coba ketika Allah uji, antum posting sesuatu yang masya Allah hebat, besar, pengorbanan antum besar, antum naik manjat gua Hiro, dipoto di atas gua Hiro, tidak tahu bagaimana perjuangannya naik gua Hiro, dipoto, nggak ada yang like, diam antum, bagaimana perasaan? Kalau perasaan antum ketika di like dengan tidak di like berbeda, diuji nih di situ niat kita. Termasuk kepada ikhwah, akhwat dan kita semuanya yang suka posting hadis, yang suka sebarkan kebaikan-kebaikan di WhatsApp, kemudian gak ada yang merespon. Termasuk antum yang mengucapkan salam kemudian tidak direspon, pedoko, ya, mejo atau meposodo atau akhirnya baku bombe gara-gara gak dijawab salamnya. Akhi, ana lagi salam kok gak jawab. Banyak kasus ikhwan. Masalah niat ini besar. Hak Allah lah niat itu. Hak Allah hadirin. Sesuatu yang haknya Allah nggak kecil. Ini diingatkan oleh penulis. Musibah kata beliau. Wallahu a'lam. Sebagai penutup di kajian ini diingatkan oleh Syekh Ibn Baz, syirik besar menggugurkan semua amalan, mengekalkan orang dalam neraka kalau tidak bertaubat. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan kami persilakan. Barakallahu fiik. Sudah adzan ya semuanya. Baik, silakan Pak. Ada mic mungkin Naik? Tidak ada mic ya? Biar yang lain menyimak. Taib. Ayat surah Al-Baqarah 257. Allah pelindung orang yang beriman. Dia yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahayanya. Sedangkan orang yang kafir pelindungan Taurat atau setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Dan dia pasti masuk neraka. Yang saya mengatakan, semoga yang saya ketahui selama ini sesuai dengan pemahaman Ustaz. Siapakah yang dimaksud ayat tersebut? Yang dari kegelapan menuju cahaya. Terus dari cahaya menuju kegelapan. Semoga apa yang saya tahu selama ini sesuai dengan pemahaman Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kalau tidak salah ini ayat setelah ayat kursi Pak ya? Nah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur waladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Allah lah wali, Allah penolong orang-orang yang beriman. Apa bentuk pertolongan Allah kepada orang beriman? Mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Di antara tafsirnya, di antara tafsir makna kegelapan adalah dari kesyirikan kepada tauhid. Ya. Karena ciri utama orang beriman dengan orang kafir bedanya apa? Bertauhid. Itu ciri utamanya. Maka kegelapan di situ para jamaah, orang kafir Quraisy, ya, orang kafir Quraisy, mereka tidak beriman, mereka tidak bertauhid, tapi mereka sholat. Artinya orang sholat belum tentu bertauhid, tapi orang bertauhid pasti sholat. Ya,
Orang sholat belum tentu bertauhid. Kenapa? Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal tentang orang kafir Quraisy. Wa makana salatuhum indal bait, tidaklah mereka sholat di depan Ka'bah, Baitullah, illa mukaan wa tasdiyah, hanya bersiul dengan bertepuk tangan. Makanya dalam Islam nggak boleh bersiul dengan bertepuk tangan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu bentuk tasyabuh dengan orang kafir Quraisy. Jadi kalau kita panggil teman kita, wik wiu, itu nggak boleh tuh Pak. Jadi gimana Ustaz? Lah teman kita kan namanya bukan wik wiu, namanya Ferry misalkan Ahmad, akhi Ahmad sini, bukan wik wiu. Akhirnya suara apa itu? Saya kira burung pipit atau apa gitu kan. Tidak boleh bersiul. Kenapa? Karena bersiul Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang karakter orang kafir yang tidak jelas tidak beriman. Bertepuk tangan juga termasuk bapak-bapak guru TK atau guru SD atau guru pramuka. Tepuk tangan nggak ada tuh Pak. Ya, tidak ada dalam Islam. Kenapa? Karena Allah ceritakan tepuk tangan itu bagian daripada karakter orang kafir Quraisy. Jadi bagaimana Ustaz kalau kita berbahagia? Para sahabat bertakbir. Antum tahu kisahnya bagaimana ketika banyak kisah para sahabat bertakbir ketika Nabi memukul batu besar itu ketika perang Khandaq, kemudian diberitakan akan dikuasainya Persia, Romawi, kemudian para sahabat Allahu Akbar. Bukan wah, tidak. Tapi kita karena sudah terbiasa. Ustaz ini sudah biasa dimaklumi, ya Allah Maha Pemaaf. Antum menyelisihi sifat orang beriman tadi. Para jamaah. Jadi ini mungkin jawaban dari anak. Ya, untuk lebih detailnya Pak, sebenarnya kalau ada rezeki ini bagus dihadiahkan kitab tafsir. Ya. Mungkin begini Pak. Apa yang Bapak mau? Mungkin bisa Taib. sholat isya. Oh, itu tergantung pengurus. Jadi sudah masuk isya ini. Saya kan tadi mengatakan dan saya yakini mudah-mudahan Taib. sesuai dengan pemahaman Ustaz. Taib. Di sini saya yakini sangat berbeda. Taib. Mungkin saya bisa menyampaikan sedikit. Nah, Ayat pertama mengatakan Allah yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Dan saya tahu berdasarkan dari buku Taib. begini, pada masa lalu sebelum Nabi Muhammad, orang kafir, orang yang beriman, Allah yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Yang dimaksud dengan ayat tersebut tadi adalah orang yang tidak mempercayai Nabi Isa. Setelah datangnya Nabi Muhammad, dia beriman kepada Nabi Muhammad, dan itulah dia mengeluarkan dari kegelapan menuju cahayanya. Sedangkan yang dari kegelapan menuju dari cahaya menuju kegelapan ialah orang yang beriman kepada Nabi Isa. Setelah datang Nabi Muhammad yang mengingkarinya, setan yang memasukkan dari cahaya menuju ke dari cahaya menuju kegelapan. Jadi datang dia beriman kepada Nabi Isa. Setelah datang Nabi Muhammad, dia ingkar. Itulah salah satu. Begitu yang saya tahu saya. Baik. Dalam ilmu tafsir Pak, sepertinya Bapak bagus ikut kajian tafsir. Ada kitab Imam Utsaimin, kitab Ushul Tafsir. Bagaimana cara menjelaskan Al-Quran. Jadi tidak bertolak belakang dengan apa yang tadi saya sampaikan. Saya ambil secara umum. Kalau Bapak mengambil kisah khusus. Maka dalam ilmu tafsir ada satu kaidah, al-ibratu bi umumil lafdhi la bi khususis sabab. Ini satu kaidah penting Pak. Jadi Bapak interaksi kepada Al-Quran itu Masya Allah, hanya mungkin bagus ditopang dengan ilmu tafsir. Ya,
ada kaidah, salah satu kaidah yang bisa kita ambil dengan kalimat Bapak tadi, ungkapan Bapak tadi, jawaban Bapak tadi tidak salah dengan ungkapan saya, bisa digabungkan. Nah, yaitu adalah pelajaran diambil dari Al-Quran, ya, al-ibratu bi umumil lafad, dengan keumuman redaksinya, la bi khususis sabab, tidak mesti harus khusus karena kasus tertentu, tapi ambil pelajaran secara global. Maka saya kasih jawaban secara umum. Jadi tidak mesti orang Nasrani yang dengan datangnya Nabi Muhammad SAW saja dibahas dalam ayat itu, termasuk siapa saja orang yang dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, baik juga orang Yahudi masuk juga dengan ayat itu, atau juga orang Hindu, Buddha dan seterusnya, siapa saja dengan ayat ini terkena. Kok bisa begitu Ustaz tafsirnya? Karena para ulama menyimpulkan selama ayat itu umum, maka faidahnya bisa diambil umum, kecuali ada dalil khusus. Contoh yang lain, al-ibratu bi umumil lafdzi la bi khusus sabab tadi, pelajaran diambil dari umumnya lafaz, tidak dikhususkan sebab kasusnya. Contoh, Allah perintahkan dalam surat Al-Ikhlas untuk mengesahkan Allah. Perintah pertama kepada siapa? Qul huwallahu ahad. Qul itu redaksi bahasa Arab. Antum yang belajar bahasa Arab di Masjid At-Taufik, qul itu berapa perintahnya? Kepada berapa orang? Qul, satu orang. Di situ siapa yang diperintah? Nabi Muhammad SAW. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Taib. Apakah dengan ayat ini kita hanya menyimpulkan, mengkerdilkan ilmu bahwasanya yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan Allah Maha Esa, Nabi ji, kalau saya boleh menyekutukan Allah? Tidak begitu caranya, Pak. Kok bisa begitu Ustaz caranya? Karena para ulama punya kaidah, punya rumus dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya kaidah tadi, al-ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang diambil dari ayat ini umum, bisa diambil diterapkan bukan hanya untuk Nabi, tetapi untuk siapa saja yang membaca ayat ini. La bi khususis sabab, bukan karena sebab khusus. Walaupun sebab pertamanya ayat ini diperintahkan kepada Nabi, tetapi pelajarannya untuk siapa saja. Termasuk contoh terakhir, nanti kita akan baca dalam sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, yang Kau beri nikmat, yang nikmat ini Engkau jelaskan dalam surat An-Nisa, itu para nabi, orang jujur, orang mati syahid, dan orang soleh. Itu kan Shirathul Mustaqim. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa orang yang Engkau murkai ya Allah? Kata Imam Utsaimin, ini ayat ini memang yang dimarahi pertama kali oleh Allah adalah orang Yahudi. Tapi kata Syekh Utsaimin sebagai ulama tafsir dalam kitab Tafsir Juz Amma beliau, bahwasanya orang yang dimarahi bukan hanya orang Yahudi. Siapa lagi Ustadz? Kata Syekh Utsaimin, dan orang Islam yang meniru Yahudi. Dari mana beliau bisa simpulkan itu? Karena ada ayat yang lain yang serupa dengan itu, dan dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain yang menguatkan tentang ayat itu. Begitu juga waladdallin, Allah hanya mengkhususkan kepada orang Nasrani, tapi ulama tafsir mengatakan ternyata ketika menggabungkan dalil dari Al-Quran hadis, orang yang disesatkan oleh Allah bukan hanya Nasrani, juga orang Islam yang meniru orang Nasrani. Maka mungkin ini Pak ya, bagus kepada Bapak dan kepada kita semuanya, wajib untuk berinteraksi dengan Al-Quran, hanya saja butuh metode. Ya, sampai ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi faqad akhta wa in asab. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, dia tetap dikatakan salah walaupun pendapatnya itu benar. Ini bahaya Pak. Kalimat ini penting loh. Kok bisa usah disalahkan? Iya, itu sebagai bentuk ancaman. Karena kalau kita dibolehkan menafsirkan Al-Quran hanya sebatas sendiri saja, tidak punya rujukan ulama siapa yang kita ambil dari menafsirkan Al-Quran ini, mungkin pada satu kesempatan kita benar, aman. Tapi kapan kita menjamin kita menafsirkan Al-Quran aman 24 jam ataupun 30 juz? Maka butuh adanya ancaman dalam hadis bahwasanya siapa saja di antara kita menafsirkan Al-Quran tetap dikatakan salah walaupun benar kalau bukan ahlinya. Jadi saran anak sebagai jawaban penutup di kesempatan kali ini, sebisa mungkin
kita semuanya kalau menyebutkan ayat, sebutkan kitab tafsir yang kita baca. Karena ada tafsir, orang Syiah juga punya kitab tafsir, orang tasawuf juga punya kitab tafsir, orang dan seterusnya, Ahlus Sunnah juga punya kitab tafsir. Jadi kita harus tahu kitab-kitab tafsir Al-Quran, kitab apa saja yang harus kita miliki. Sebagai penutup jawaban ini, minimal, mumpung ini sudah 1 Oktober ya, gajian loh, tolong Pak kalau bisa beli kitab Tafsir Muyassar, terjemahnya sudah ada. Itu kumpulan para ulama tafsir di Saudi Arabia, kumpulan ulama, bukan satu ulama tafsir, gabungan ulama yang dikaji Ustaz Jazen kalau tiap pagi itu pada subuh ya. Itu kumpulan ulama tafsir meringkaskan isi kandungan Al-Quran secara global, keluar dari perbedaan pendapat. Tapi kalau antum memiliki kitab Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi, Imam Asy-Syaukh dan seterusnya, itu kadang pusing. Ini mungkin jawaban anak. Semoga bermanfaat, semua kita semoga termotivasi untuk memiliki bukunya. Wallahu ta'ala alam. Karena waktu kita terbatas, mohon maaf kalau waktunya sedikit bertambah. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kurang lebih ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.